Hai assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel JH Valem 2020. Kali ini saya akan membahas band asal Yogyakarta, di mana lagu Sepia masih menjadi lagu misteri. Ya, Sheila on 7. Sebenarnya mereka telah beberapa kali berganti line up sejak dibentuk pada tanggal 6 Mei tahun 1996. Formasi Sheila on 7 pun terdiri dari Ahdiat Duta Mojo alias Duta di vokal, Saktia Ariseno alias Sakti di gitar, Eros Chandra alias Eros di gitar, Adam Muhammad Subarka alias Adam di bass, dan Anton Widiastanto alias Anton di drum. Awal mulanya Sheila on 7 adalah sekumpulan anak-anak sekolah dari beberapa SMA di Yogyakarta. Duta di SMA Negeri 4, Eros di SMA Muhammadiyah 1, Sakti di SMA De Brito, Adam di SMA Negeri 6, Anton di SMA BOPKRI 1. Mereka pun sepakat untuk membentuk sebuah grup band. Lalu awalnya mereka hanya mengcover lagu-lagu dari musisi terkenal seperti U2, Oasis, Bon Jovi, Guns N' Roses dan musisi terkenal lainnya. Uniknya, setiap duta CS manggung, mereka pun tak ketinggalan menyelipkan lagu ciptaan mereka di atas panggung. Hebat! Semula Adam dan Sakti memiliki band bernama Y Gang. Lalu mereka mengajak duta untuk mengisi posisi vokal, dan posisi drum diisi oleh seorang teman yaitu Agung. Walau Agung tak sempat mencicipi panggung musik, selang setahun Y Gang yang sempat terhenti ngeband alias vakum. Lalu mereka berkenalan dengan Eros yang ternyata teman Sheila. Singkat cerita mereka berjalan berempat dan memutuskan memulai membuat band baru. Anton sebagai teman Eros pun direkrut untuk mengisi posisi drum. Mereka pun latihan dan memutuskan nama band pada tanggal 6 Agustus tahun 1996 dengan nama Sheila Gang. Sheila Gang pun sempat malang melintang di panggung musik dan festival sekolahan. Hingga akhirnya mereka pun mendapat tawaran kontrak rekaman album pertama dari Sony Music Indonesia dan Sheila Gang pun berganti nama menjadi Sheila on 7. Karena Sheila Gang lebih cocok untuk dijadikan nama untuk sebutan para penikmat serta penggemar musik karya dari Sheila on 7 ketimbang nama sebuah band. Ada cerita unik di balik nama Sheila. Awal mula pertama Adam dan Eros bertemu. Adam pun memanggil Eros dan bertanya temannya Sheila ya. Lalu Eros pun menjawab ke Adam, "Kamu juga temannya Sheila ya?" Karena nama Sheila sering disebut dan terdengar seperti nada, maka nama bandnya Sheila. Sheila adalah teman Adam dan Duta di SD. Sheila juga teman Eros di masa SMA. Sedangkan on 7 maksudnya 7 nada lagu, yaitu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Jadi arti dari Sheila on 7 yaitu Sheila yang memainkan musik 7 nada. Sheila on 7 pun telah banyak menorehkan prestasi termasuk menjadi satu-satunya band Indonesia yang mampu menjual album fisik lebih dari 1 juta kopi di 3 album berturut-turut. Kesuksesan lewat album perdana mereka, Sheila on 7 pada tahun 1999 membuat nama mereka langsung melejit dan diterima serta disukai penikmat dan pendengar musik Indonesia pada masa itu. Disusul album kedua yang berjudul Kisah Klasik untuk Masa Depan yang rilis pada tahun 2002. Serta album ketiga bertajuk 07 Des pada tahun 2003. Dan dirilisnya album soundtrack pada film 30 Hari Mencari Cinta, membuat nama mereka terkenal dan populer di seluruh Indonesia dan di negara tetangga. Di 3 album pertama, kedua dan ketiga, Sheila on 7 pun banyak mendapatkan penghargaan dan nominasi di setiap acara bergengsi berkat karya-karya lagu dan musik yang mereka ciptakan. Bahkan Sheila on 7 pun sempat diberi julukan sebagai Million Copies Band atau band sejuta kopi. Tapi sayang pada saat album keempat dirilis pada tahun 2004 yang berjudul Pejantan Tangguh, penjualan album ini pun merosot dari 3 album sebelumnya. Meski tak meledak dan sesukses seperti 3 album sebelumnya, namun penjualan album Pejantan Tangguh lumayan bagus yaitu 450.000 keping pada saat itu. Sheila on 7 pun pernah ditimpa masalah, di mana ketidakdisiplinan menyerang salah satu personel Sheila on 7 yaitu Anton Widiastanto. Di mana Anton sering absen, dan beralasan ingin cuti untuk liburan selepas Sheila on 7 menjalani tur 30 kota pada awal Agustus tahun 2002.
Anton merasa kelelahan karena tur panjang bersama anak-anak Sheila on Seven. Sewaktu tampil di Sentul, Anton yang lelah akhirnya diganti sementara oleh additional yaitu Kiki Mirano mantan drummer S Bana dan Cannonball. Dan Harry Goro mantan drummer Club Project. Anton pun tak ikut saat Sheila on Seven tampil di dalam pentas besar Amilk Soundrenalin 2002 di mana Sheila harus menggunakan additional drum yaitu Kiki Mirano di mana Sheila on Seven satu panggung dengan band papan atas seperti Slang, Dewa 19 dan Boomerang. Kita ngopi dulu sambil hisap rokok yang dalam. Dengan berat hati pada tanggal 18 Oktober tahun 2004, Sheila on Seven pun harus berpisah dengan Anton Widiastanto karena ketidakprofesionalan dan ketidakdisiplinan Anton hingga membuat Anton harus rela meninggalkan Sheila on Seven. Namun menurut Anton dirinya merasa bahwa pada saat itu ia dipaksa untuk mengundurkan diri dari Sheila on Seven. Karena adanya sosok yang kurang dan tidak menyukai Anton berada di Sheila on Seven. Selepas Anton keluar dari Sheila on Seven, Brian Kresnaputro pun direkrut sebagai personil baru di Sheila on Seven untuk menggantikan posisi Anton di drum. Album kompilasi The Very Best of Sheila on Seven pun dirilis yang diberi judul Jalan Terus pada tahun 2005. Dan menjadi awal baru buat Sheila on Seven sejak Anton keluar dari Sheila on Seven dan menjadi awal bagi Brian sebagai personel baru. Tapi sayangnya pada bulan Februari tahun 2006, Sheila on Seven harus bersedih dan merelakan kehilangan salah satu gitaris dari Sheila on Seven yaitu Sakti. Saat Sakti izin mengundurkan diri dari Sheila on Seven, di mana saat Sakti keluar di tengah proses rekaman album kelima yaitu 507. Sakti pun harus melanjutkan pendidikannya di Pakistan, dan ingin mendalami ilmu agama. Duta pun bercerita soal Sakti sebelum pengunduran diri Sakti. Sakti masih tag lagu radio di studio rekaman, dan Sakti pun masih memberikan penampilan terbaiknya, lewat petikan gitar akustik pada lagu ciptaannya sendiri yang berjudul Cahaya Terang. Walau kehilangan sosok Saktia Ariseno atau yang lebih dikenal dengan Sakti Sheila on Seven, album kelima berjudul 507 pun akhirnya rampung dan dirilis pada tahun yang sama yaitu 2006. Saat album 507 dirilis, Sheila on Seven pun mendapat kehormatan dan kepercayaan untuk mengisi salah satu album Voice from the FIFA World Cup, dengan menyumbangkan single hits yang berjudul Pemenang, dan menjadi theme song dari Piala Dunia 2006. Luar biasa. Pada tahun 2007, Eros dan Brian membuat Projects, sebuah band baru yaitu Jagostu, alias Jagoan nomor 1, bersama dua personel lain, yaitu Helmi di vokal dan Alam di bass, dengan single hits Ampun DJ dan Mau Tak Mau. Pada tahun 2008, Sheila on Seven pun merilis album ke-6 yang bertajuk Menentukan Arah. Album ini sebenarnya lanjutan dari album 507 pada tahun 2006. Di mana album 507 Kehilangan Arah merupakan album kesatuan. Album ke-7 pun diluncurkan pada tahun 2011 yaitu Berlayar. Album ke-8 yaitu Musim Yang Baik pun dirilis pada tanggal 10 Desember tahun 2014. Dan menjadi album terakhir Sheila on Seven bersama Sony Music Indonesia. Lalu pada tanggal 26 Januari tahun 2018, Sheila on Seven merilis single pertama, yaitu film favorit di bawah naungan label mereka sendiri yaitu 507 Records. Dan melibatkan musik direktor, untuk menggarap lagu mereka, film favorit yang diciptakan Eros dan terinspirasi dari film The Pursuit of Happiness. Dan, menunjuk Tomo Hidayat dan Tama Wicitra untuk membantu mengarahkan proses rekaman. Brian Kresnaputro alias Brian di posisi drum sudah tidak lagi menjadi personel Sheila on Seven pada tanggal 9 Mei tahun 2022. Adam sang basis dan selaku manajer di Sheila on Seven membenarkan dan mengumumkan soal Brian, bahwa Brian memang sudah tidak menjadi personel Sheila on Seven terhitung dari tanggal 6 April tahun 2022. Lanjut Adam, bahwa hengkangnya Brian di Sheila on Seven sudah diberitahukan kepada kelompok penggemar Sheila on Seven. Sheila on Seven hanya beranggota 3 orang, yaitu
Ahdiat Duta Mojo alias Duta di posisi vokal. Aktif dari 1996 sampai 2023 dan sekarang. Eros Chandra alias Eros di posisi gitar. Aktif dari 1996 sampai 2023 dan sekarang. Adam Muhammad Subarka alias Adam di posisi bass. Aktif 1996 sampai 2023 dan sekarang. Ya, ini hanya sepenggal kisah klasik untuk masa depan Sheila on 7. Karya-karya lagu mereka pun menjadi semangat dan motivasi bagi band-band pendatang. Serta kesederhanaan Duta CS pun dikagumi Sheila Gang. Lagu-lagu cinta yang menyentuh hati serta lagu misteri pun tercipta dengan indahnya. Apakah lagu Sepia masih menjadi misteri dan apakah orang-orang masih ingin mengetahui tentang arti lagu Sepia? Terima kasih sudah menonton video ini. Dan wassalam.